Baik, saudara-saudara, ini saya nggak tahu jumlah mahasiswanya berapa orang yang harusnya hadir. Tapi bagusnya nih kalau saya lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 7 orang, satu lagi kemana. Kita ini dulu lah, apa namanya, kuliah pertama ini kita istilahnya berkenalan dulu. Coba yang videonya belum keluar, belum kelihatan, coba dinyalakan. Ada 6. Oke, nggak apa-apa lah, apa adanya aja. Nah, 7, 8, 9, ada 9. Nah, di Aidil Bahri belum ada nih ya. Jadi kita mulai dari ini dulu. Jadi saya minta saudara menyampaikan saat ini gitu ya, atau gini, lulus S1 di mana, bidang studinya apa, ya, dan kemudian saat ini kalau sudah bekerja di mana. Nah, kita mulai dari Mas Ervanda Maradona Siregar. Silakan Mas Ervanda. Siapa? Apa suara saya kedengaran jelas, Pak? Ya, cukup jelas tapi rada kecil, tapi saya bisa nangkap. Silakan. Siap. Selamat malam, Pak. Saya Ervanda Siregar, Pak. Ya. Lulus S1-nya dari Universitas Bangka Belitung, Pak. Ya. Teknik Elektro. Sekarang bekerja di PLN UP3 Bangka, Pak. Oke, terima kasih Mas Ervanda. Ya, Pak. Maaf Siap, ya, Pak. saya panggilnya nggak Bapak. Kalau Bapak kan kalau nanti udah lulus, kan kita ini sekarang Siap, Pak. Bapak-bapak Ibu ini adalah mahasiswa gitu ya. Jadi saya panggil saudara-saudara biar lebih lebih akrab. Kalau Bapak pokoknya ini ya. Oke, silakan Mas Reza Fauzan, silakan. Malam Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Reza Fauzan Pak. Lulusan dari STTPLN Pak, dulu STTPLN Pak, namanya S1 Elektronya. Sekarang bekerja di PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung Pak. Baik Mas Reza. Selanjutnya Mas Muhammad Fauzi Hidayat, silakan. Baik Pak, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Muhammad Fauzi Hidayat. S1-nya saya di Universitas Muhammadiyah Jakarta, jurusannya Teknik Elektro. Ini di Unit Induk Distribusi Pak, Jakarta Raya, UP3 Kramat Jati, PT PLN Persero. Baik, Mas Fauzi. Kemudian Mas Muhyiddin, silakan. Baik Pak, perkenalkan nama saya Muhyiddin, lulusan S1 Elektro SCT PLN. Sekarang bekerja di PLN PLP Manggar di bawah Unit Induk Wilayah Bangka Belitung. Oke. Mbak Tiara. Silakan Mbak Tiara Fahmi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Fahmi, S1-nya di SCT PLN Pak, Teknik Elektro. Sekarang bekerja di PLN UP3 Langsa Pak, Aceh. Terima kasih. Langsa? Iya Pak, Langsa. Mas Didi Romadi, silakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Didi Romadi Pak. Saya lulusan dari Teknik Kimia ITN Malang. Kemudian saya sekarang bekerja di PT Indonesia Power Maintenance Service Unit Jakarta. Terima kasih Pak. Oke, makasih Mas Didi. Kemudian Mas Arief, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Iwa dan rekan-rekan, saya Arief, lulus S1 di Teknik Elektro UGM, saat ini di PLN ULP Tanjung Pandan di UP3 Belitung. Terima kasih Pak. Terima kasih.
Oke, Mas Riki. Ricci apa Riki saya panggil? Atau Mas Ilham malah? Ya, boleh Riki, Pak. Halo, Pak. Maaf, suara saya kedengeran, Pak. Dengeran. Halo, cek. Halo, ya silakan Mas Riki. Oke, maaf, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan Pak, nama saya Ricci Ilham. Bisa Bapak panggil Ricci, bisa panggil Riki sih Pak. Saya lulusan Teknik Elektro UNAN. Sekarang bekerja di mana Mas Riki? Di Bank BTN Pak, Pak. Kantor Bank pusat BTN. di Jakarta Pak. Waduh. Nekat mau masuk elektro ya. Padahal kerjanya di Bank BTN ya. Yang apa-apa lah, boleh aja ya, nambah ilmu ya. Oke, Mas Aditya. Assalamualaikum. Pengen kembali ke fitrahnya Pak. Iya, nggak apa-apa lah, bagus lah. Silakan. Perkenalkan, nama saya Aditya Diseptian. Saya alumni dari Teknik Elektro Universitas Sriwijaya Palembang, Pak. Sekarang bekerja di PLN UP3 Palembang, Pak. UP3 Palembang. Alhamdulillah. Baik, saudara-saudara, jadi mulai hari ini dan setiap hari Senin, insya Allah kalau kita sehat semua, ya kita saudara belajar atau ngambil mata kuliah Technopreneurship. Technopreneurship ini saya di tandem atau ada tandeman saya, jadi di antaranya mungkin hanya satu, tapi saya coba untuk mungkin ada beberapa karena kita bicara Technopreneurship itu diantaranya adalah Pak Nanti dengan Pak Joko Parioto. Pak Joko Parioto itu tidak salah kalau pernah jadi Dirut PLN Batam, kemudian pernah jadi komisaris beberapa perusahaan, sehingga saya berpikir bahwa Pak Joko Parioto bisa memperkaya tentang Technopreneurship, kira-kira gitu. Dan kemudian adalah saya yakin saudara-saudara selain ingin mempelajari tentang kuliah atau tentang materi atau tentang Technopreneurship, tentu juga tujuan lain adalah lulus, gitu kan? Tujuan lain, jangan-jangan tujuan utamanya ya lulus. Knowledge-nya ya bolehlah nomor 2 lah Pak, katanya. Ilmunya banyak kok katanya. Oke. Jadi, nah untuk kelulusan itu dengan saya relatif mudah lah. Mudah, malah saya bilang mudah. Atau kita sebelum itu saya share dulu ya. Saya akan coba share dulu. Mana nih? Kok saya biasanya pakai Zoom jadi rada lupa nih. Ntar dulu. Share-nya sebelah mana? Oh ini. Saya share dulu ini. Bisa lihat? Bisa, Pak. Jadi, bisa, Pak. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang boleh nggak pakai video boleh, ya. Tapi saya harap kita mencoba berinteraktif, dan ini S2, kemudian pelajarannya adalah Technopreneurship. Di atasnya satu rekayasa dan kewirausahaan. Karena Technopreneurship itu sebenarnya teknologi dan preneurship. Teknologi itu biasanya mengarah engineering, sebetulnya engineering yang tepat rekayasa itu, tapi sekarang Technopreneurship atau dan kewirausahaan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa harapan saudara-saudara dan saudara-saudari ini adalah tentu yang utamanya knowledge-nya dapat, kemudian dan juga adalah ya lulus, dan lulus itu sangat mudah lah dengan saya. Menurut saya mudah. Ya, saya tidak pernah mempersulit kelulusan, tetapi harapan saya knowledge-nya adalah juga dapat. Dan kemudian kan saudara-saudara itu apalagi sudah pada bekerja,
bukan mahasiswa S1 lagi, pasti merasakan bedanya S1 sama S2 harusnya beda. S1 nakal-nakal dikit bolehlah ya, namanya juga masih mahasiswa. Kalau sekarang maha dan mahasiswa gitu ya. Jadi lebih banyak kita mencoba untuk berinteraksi melalui diskusi, dan kemudian juga bahwa kesadaran itu tidak harus atau lebih kesadaran itu ada dari saudara-saudara sekalian. Jadi kelulusan itu sederhana saja. Jadi mulai dari absensi ya. Saya mengapresiasi absensi karena dalam pikiran saya walaupun ngantuk-ngantuk, dan ngantuk sih belum kali ya, tapi lapar ya kali kalau belum makan, maka ketika ikut di dalam kuliah ini saya yakin bahwa adalah yang knowledge itu dapat dari saya. Jadi kita bobotnya adalah 10%. Artinya kalau 85% saudara-saudara masuk absen, nanti kan absennya di save gitu ya, nanti terakhir maka saudara-saudara sudah punya bekal nilai 10 dari 100. Kemudian tentu di dalam proses ini biasanya di mana-mana suatu program perkuliahan itu ada PR ya, pekerjaan rumah yang dikerjakan di rumah tentunya. Saya nggak kasih nilai dulu, nggak kasih bobot dulu. Nanti ada juga kemungkinan kuis gitu ya. Kuis itu nggak kasih tahu. Jadi pokoknya tiba-tiba saya memberikan kuis ya. Pasti saya yakin kalau mendengarkan apa yang saya sampaikan, kuisnya pasti bisa menjawab lah. Kemudian ada UTS ya, ada UAS. Kalau UTS kita tarik 30, kemudian UASnya kita kasih 30 juga gitu ya misalkan. Maka di atas PR-nya dapat 15, kemudian kuisnya dapat 10 gitu kan. Nah, tapi menurut saya terbalik ya. Terbalik. Bagusnya adalah PR-nya 10 juga, kuisnya 15. UAS-nya, nah, biar UAS-nya mempunyai bobot yang lebih, maka kita taruh 35%. Bener nggak? Kelebihan kayaknya ya? 20, 35, kelebihan. 10, 15. Kelebihan berapa nih? 5 ya? Pas, Pak. Pas 100, Pak. Pas 100. Pas 100. Nah, jadi kalau lihat peta ini udah pastilah kalau absen, yakinlah kan udah nyiapin kan komitmen mau kuliah, berarti 85% dari sejumlah perkuliahan dapatlah, jadi dapat 10. PR ya bisa kompak-kompakan dapat 10. Ada 20 tuh. Kuis masa sih dapat jelek, anggap aja 10 lah gitu ya. UTS dapatnya 20 lah. Saya yakin sih minimal 20. Kemudian anggap aja UASnya dapat 30. Jadi tuh kalau berandai-andai ini nilainya udah 80. 80 kalau tidak salah 81 ke atas A, 80 ke bawah A minus. Tuh kalau lihat peta gini kan gampang lulusnya. Oke, setuju bobot ini? Ada usulan nggak? Saya kan demokrasi biasanya, kuliah saya demokrasi. Walaupun demokrasinya terpimpin, artinya ya kembali dipimpin oleh saya gitu kira. Oke, sepakat ya? Sepakat. Mungkin usulan Pak absensinya naikkan Pak 15. Ya itu usulan kan, walaupun demokrasi hanya sampai batas usulan, tapi dipimpin oleh saya ya segitu aja lah, cukup lah gitu ya. Oke. Jadi sepakat. Cil, Pak. Ya. Bungkus. Nggak susah lah, mata kuliah ini harusnya tidak susah. Oke. Nah, jadi kita jadi sekali lagi saya lupa nih dalam satu semester ini apa pertemuannya 14 atau 15, tapi yang jelas bahwa kan dari 14 kali itu
kalau 85% kan berapa tuh? Ya kurang lebih 11 kali sampai 12 kali pertemuan, 12 hadir kan sudah dapat ini. Jadi saya harap saudara-saudara bisa mengikuti lah ya. Kemudian, oke, ada pertanyaan dulu, lain-lain bolehlah sebelum kita masuk ke technopreneurship. Mungkin ada pertanyaan gini, Pak, bukunya yang mana? Mana sajalah. Nanti yang jelas bahan dari saya kasih. Saya kalau kuliah ini itu buku apa saja tentang kewirausahaan, rekayasa itu baik kok. Karena buat saya kalau lihat itu ya, ada kuis ya, misalkan ada PR, kemudian ada UTS, UAS, UTS. Itu bukan datangnya dari buku ya, datangnya dari perkuliahan ini. Saya akan menyampaikan sesuai dengan kuliah dan tugas-tugas yang diberikan. Jadi artinya bahwa buku itu sebagai referensi memperkaya saja ya, memperkaya dari knowledge yang sudah saudara dapat. Oke, kita sambil jalan aja ya. Jadi jangan sungkan untuk menginterrupt saya, Pak saya ada pertanyaan, Pak saya ada usul. Langsung aja. Oke. Kita mulai dari background, latar belakang gitu ya. Ini mari kita gambarkan. Sebetulnya situasi sekarang ini ya, situasi pandemi ini menarik buat kita menggagas tentang atau mengembangkan technopreneurship itu. Jadi challenge-nya, tantangannya jelas. Ya, di pandemi ini terjadi perubahan, bayangkan satu perubahan dari situasi, suatu perubahan yang datangnya tiba-tiba tanpa persiapan, tiba-tiba muncul pandemik dan langsung terjadi perubahan yang sangat, saya kira cukup mendasar. Dan itu termasuk di dalam bidang usaha. Bapak-bapak kebanyakan hampir semua jajangan ada dari PLN. Bagaimana gitu ya beratnya PLN menghadapi situasi ini. PLN menghadapi pertama adalah yang saya tangkap itu adalah bahwa jualannya, bahasanya kan PLN jualannya, KWH-nya berkurang dengan situasi seperti ini. Ada di beberapa yang emang unik, ada yang naik gitu ya, tapi secara average rata-rata penjualannya turun. Sementara pembangkitan yang kita bicara, saudara-saudara tahu yakin dari yang 35.000 megawatt itu masih berjalan walaupun waktunya dimundurkan. Satu sisi gitu muncul juga adalah munculnya adanya renewable energy. Renewable energy ini, jadi tekanan dunia ini yang bahwa kita energi itu harus mulai mengarah kepada renewable energy, dan itu menjadi memang suatu tekanan dunia. Bahkan banyak perusahaan itu yang mau berinvestasi dengan syarat bahwa listrik yang saya atau yang perusahaan tersebut inginkan adalah paling tidak 40% dari renewable energy. Celakanya bahwa PLN di dalam 35.000 megawatt itu tidak menaruh renewable energy dengan tidak banyak, masih mendominasi dengan menggunakan batu bara. Nah, sekarang lagi sedang atau lebih tepat bahwa batu bara, bahwa saya bisa memahaminya karena memang secara perhitungan ekonomi atau secara harga listrik atau BPP-nya itu masih batu bara yang paling rendah. Walaupun banyak yang mengatakan dari penggiat energi hijau yang mengatakan kalau batu bara itu ditambah dengan faktor eksternal maka dia menjadi paling mahal. Kira-kira gitu. Nah, ini kan terjadi pertentangan.
pertentangan dunia semakin begitu. Sementara Indonesia masih berpikir pragmatis karena dengan dana yang ada tidak mungkin masuk langsung renewable sebanyak-banyaknya. Nah, kalau kita bicara renewable energy tadi, apa sih sebenarnya renewable energy? Kita bicara sebetulnya yang sudah proven dan sering, bukan proven tapi yang sudah banyak digunakan seperti air, ya, PLTA, geothermal, gitu ya. Nah, sekarang muncul adalah yang paling dorongan kuat adalah PLT atau sel surya. Demikian juga PLT Bayu, ya. Belum lagi kita bicara biomas. Ya, sebenarnya biomas ini naik turun sudah lama bahwa keinginan biomas itu dikembangkan, baik biomas berbentuk dari waste sampah atau biomas dari pepohonan atau perkebunan atau pertanian dan sebagainya. Nah, jadi bayangkan bahwa satu sisi penjualan kita sedang mengalami kebutuhan energi menurun, program pertambahan pembangkit meningkat, muncul lagi tekanan renewable energy. Jadi ada satu situasi yang bahasanya dilema. Ya. Jadi pandemi ini memicu semua orang, semua perusahaan, semua industri harus melakukan langkah-langkah strategis dan berjiwa, menurut saya berjiwa entrepreneurship, gitu. Karena dalam rangka mempertahankan dari usahanya sendiri. Nah, jadi kalau kita melihat, saya kembali ke data ini, saudara bayangkan bahwa kita walaupun datanya 16 tahun yang lalu, saya kira kita harus berpikir memang lama. Walaupun saya mengatakan sekarang kita cukup terlambat, ya, cukup terlambat, tetapi dan ini sudah ada perubahan tentunya. Tetapi saya sampaikan ini karena lihat bahwa United States, ya, dalam setahun ini apa perubahan dari 2003 yang being an employee, being self-employee, gitu ya. Dari 2003 dan setahun, yang tadinya employee naik turun 3%, tapi meningkat 2% yang being self-employed. Jadi sebagai wira swastawan itu naik. Kemudian Uni Eropa itu sama. Bukan sama, malah naik yang jadi pekerja, ininya malah turun. Ya. Iceland naik, ya, sama dengan US. Kemudian Liechtenstein, ini negara timur, gitu ya, itu menurun, being self-employed-nya. Norway pun adalah turun. Nah, lihat situasi ini, gitu ya, lihat situasi ini, kita bisa melihat bahwa pada tahun itu di wilayah Eropa dan Amerika ini bahwa being self-employed-nya tidak terlalu banyak, ya, masih perbedaannya tidak terlalu besar. Jadi masih mengandalkan menjadi pegawai. Itu yang kita lihat. Porsi di Norway ini, apalagi di Norway, lebih banyak pegawai daripada yang self-employed. Berbeda di Amerika, lebih banyak wiraswastawan daripada sebagai pekerja. Nah, mari kita berikutnya adalah kita lihat menarik Cina. Ini masih tahun 2000 sampai 2014, kita patok di 2014. Nanti kita akan bahas bagaimana dengan tahun sekarang, ya. Mari kita lihat, ya. Jadi 2005 sampai 2010, average annualnya 2005 sampai 2010 10,9%. Jadi jumlah total technopreneurship, ya, inkubator di Cina adalah 10,9% dalam kurun 5 tahun dan meningkat terus menjadi 17,4%. Ya. Jadi coba bayangkan, ya, makin banyak technopreneurship. Jadi jumlah technopreneurship yang tahun 2131 dalam kurun 14 tahun menjadi 1.700. Jadi 10 kali lipat lebih
Technopreneurship Incubator in China. Jadi lompatannya cukup tinggi. Dan bayangkan di tahun 2005, sekitar tahun 2005, ya 2005. Saya pernah membaca suatu artikel bahwa Bappenasnya Cina menyatakan seperti ini, ya, Beri saya tambahan anggaran 15% untuk pembangunan infrastruktur, dan saya menjamin adalah peningkatan ekonomi Cina akan naik di atas 7%, kayak gitu. Jadi di dalam Bappenas itu meminta anggaran 15% untuk membangun infrastruktur. Jadi padahal kalau kita lihat begini, kalau kita lihat bahwa technopreneurship atau jumlah technopreneurship di Cina itu saat itu belum sebesar itu. Pembangunan di Cina belum sehebat itu. Dia akan menyatakan bahwa ketika kita bangun infrastrukturnya, maka dia jamin pertumbuhan ekonominya naik, kira-kira gitu. Nah, itu dilakukan tahun 2005-an, 2006, jadi artinya 15 tahun yang lalu. Dan dibuktikan dalam kurun 8 tahun, ya, kenaikannya adalah luar biasa, dan sekarang semakin meningkat. Jadi kita bicara mundur itu adalah salah satu ada bicara kenaikan kemampuan technopreneurship. Mengapa saya ambil data ini? Jadi saya membayangkan Bappenasnya China waktu itu adalah berpikir tentang bagaimana membangun technopreneurship melalui diawali dengan membangun infrastrukturnya. Jadi technopreneurship berarti muncullah para pengusaha-pengusaha baru yang pasti tersebar membutuhkan infrastruktur. Maka muncul. Kalau kita coba banding-banding dengan Indonesia, kita terlambat membangun infrastruktur. Baru sekarang membangun infrastruktur. Sementara itu technopreneurship-nya ya, tidak, atau lebih tepat tidak diiringi dengan pengembangan technopreneurship atau SDM. Gitu. Jadi pelajaran technopreneurship itu sebetulnya sudah dimulai sejak SMA, ya, itu 4-5 tahun yang lalu sudah mulai. Tetapi sayang bahwa mata kuliah itu atau pelajaran, saya bilang pelajaran itu hanya bersifat mata pelajaran, bukan bersifat lebih ke mata pelajaran saya yang akhirnya bukan menjadi ilmu agar mampu diterapkan. Kenapa demikian? Pertama, karena adalah bahwa ini sebagai persyaratan suatu kelulusan saja di dalam pikirannya. Kedua adalah sarana dan prasarana, ya, sarana dan prasarana tidak mendukung, dan yang ketiga adalah kesempatan untuk menjadi technopreneurship itu tidak persaingannya benar-benar luar biasa. Kenapa demikian? Karena kekayaan kita ini sudah terkotak-kotak, sudah terbagi, gitu ya, sudah terbagi kepada kelompok-kelompok yang tidak banyak, gitu ya, yang dimilikinya. Sehingga artinya kekayaan kita sudah sangat berat bahwa technopreneurship baru masuk ke dalam itu. Pertentangannya luar biasa. Oke, ya, itu sebagai gambaran awal. Mari kita lanjutkan lagi. Kemudian lihat, percentage change in number of new business created 2010 sampai 2014. Saya masih bicara di sini. Bayangkan, change in number of new business. New business created, bayangkan. Ini adalah Amerika tadi yang kok nggak ada Amerika di sini. Jerman yang sebetulnya mempunyai bisnis kreditnya tinggi, disalib kuat oleh
oleh China. Jadi bayangkan hampir 2 kali lipat seluruh negara Eropa dan Brasil, termasuk Brasil di sana. Hampir semuanya adalah ini Cina. Karena tadi kebijakan tadi 2005 dia siap maju, dan sekarang bahkan banyak teknologi baru atau bisnis baru yang dikuasai Cina. Cina termasuk yang perkembangan paten, ya, patennya itu adalah termasuk besar, banyak. Saya ingin sampaikan begini sebagai contoh, walaupun tidak pure patennya dia. Jadi bayangkan adalah bahwa banyak sejumlah paten yang ada di dunia itu ya mempunyai akhir atau kadaluarsa. Kalau kadaluarsa maka paten itu sudah tidak ada yang memiliki lagi. Nah, Cina pandai untuk mengintip paten-paten kadaluarsa. Paten yang kadaluarsa dia ambil, dia kembangkan, dia modifikasi sedikit, dipaten ulang atas nama Cina. Jadi kecepatan patennya tinggi. Sehingga kreativitas yang walaupun based on gitu ya, bukan benar-benar bukan kreativitas atau inovasi sendiri, tapi ada basisnya, dia dengan cepat, dengan tingginya. Inilah contohnya. Oke. Nah, lalu mari kita lihat ini capital obtained by entrepreneurship inkubasi gitu ya. Kita lihat ini. Saya ingin sampaikan gini ya, bahwa kita inkubator, apa kan inkubator itu? Inkubator tuh kebanyakan tuh begini, perguruan tinggi melakukan riset, melakukan kajian dan sebagainya. Risetnya itu mempunyai potensi untuk dihilirisasi bahasanya. Ya. Tapi hasil riset ini, katakanlah perguruan tinggi, banyak juga ada lembaga riset. Bahkan R&D, Research and Development satu perusahaan pun, ini adalah biasanya prosesnya kalau dia mempunyai potensi yang baik dan memang penemuan yang relatif baru, mempunyai originalitasnya yang tinggi, maka biasanya dipatenkan, kira-kira gitu. Ya, tentu dipatenkan itu harusnya ada tujuannya karena mempunyai nilai bisnis. Kalau nggak punya nilai bisnis, dipatenkan kan nggak ada gunanya. Akhirnya bisa saja nggak akan ada yang kalau memang tidak punya nilai bisnis yang buat apa dipatenkan, biasanya begitu. Walaupun ini mempunyai originalitasnya tinggi atau keterbaruannya tinggi. Nah, setelah dia dipatenkan atau mempunyai nilai bisnis yang tinggi, itu tidak serta-merta bisa langsung menjadi istilahnya tuh dilakukan produk massal dan lain sebagainya, atau produk massal kemudian dijual. Ternyata tidak sesederhana itu. Artinya bahwa ketika dia mempunyai nilai bisnis, maka perlu diinkubasi bahasanya. Jadi disapih dulu, disusuin dulu gitu ya bahasanya, agar dia menjadi lebih siap, ya, menjadi siap untuk bahasa tadi dihilirisasi, untuk diproduk dan untuk dijual ke masyarakat. Nah, tentu untuk mencapai hilirisasi banyak aspek yang harus harus dilalui, sehingga maka muncullah ketika dia setelah diinkubasi, keluaran inkubasi mungkin sudah pernah dengar namanya startup, perusahaan-perusahaan namanya juga startup yang memulai, yang siap terjun ke lapangan. Nah, startup inilah yang banyak tadi kita lihat, saya kembali di slide yang lalu, adalah keluar dari China. Itu melakukan jadi riset-riset tadi yang diintip, dimodifikasi, dipatenkan, diinkubasi ya, atau diinkubasi lalu menjadi startup, lalu masuk ke lapangan lah istilahnya. Nah, jadi sekarang gini, saya sebelum masuk ke sini, saya hanya sebagai tambahan, saya juga membaca suatu literatur yang menarik
Saya mengapa bicara Cina? Karena sudah terbukti dia bisa membangun kecepatan selain mengambil teknologinya, juga kecepatan untuk melakukan bisnisnya, untuk melakukan langkah-langkah bisnisnya. Ya. Knowledge-nya dapat, kemudian langkah hilirisasi atau bisnisnya juga dia lakukan. Maka saya mencoba melihatnya dari sisi sisi negara yang menurut kita tidak ada salahnya kalau kita belajar dari negeri Cina seperti itu ya, bukan kelakuan yang kita pelajari, tetapi adalah pelajaran yang baik dari negeri Cina itu. Bahwa BPPT-nya China itu berfungsi sebagai BPPT, Badan Pengkajian dan Penelitian Teknologi. Jadi di badan ini menghasilkan teknologi-teknologi yang siap untuk diinkubasi oleh masyarakat dan dihasilkan startup. Jadi tidak lagi masyarakat atau para calon pengusaha ini untuk melakukan research and development. Karena research and development itu bukan pekerjaan yang mudah. Lebih tepat bukan, selain pekerjaan yang tidak mudah, dananya juga besar. Bayangkan startup itu dasarnya nggak punya uang istilahnya untuk berinvestasi di dalam knowledge. Dia tidak punya uang untuk membuat research and development-nya. Jadi BPPT-nya Cina menyiapkan, ada teknologi ini yang punya nilai jual. Kalau Anda mau pakai teknologi ini silahkan. Gitu. Jadi ada teknologi, jadi benar-benar investasi yang atau dana yang dipunyai oleh masyarakat itu untuk berinvestasi, dia bisa mengambil dari teknologinya, tidak usah lagi berinvestasi teknologi, nggak usah R&D lagi, tetapi dia minta kepada pemerintahnya melalui BPPT-nya bahwa saya mau bisnis di bidang ini, kira-kira apa teknologi apa yang bisa saya ambil untuk dilakukan proses startup tadi. Nah, jadi saudara bayangkan bahwa kecepatan orang terbangun menjadi seorang entrepreneurship, ya sekarang ditambah dengan technopreneurship karena teknonya kita pakai, maka Cina itu semakin cepat. Nah, ini adalah contoh jumlah inkubator yang tadi saya sebutkan. 2012 1239, 2013 1408, 2014 1700, ya. Itu kemudian jumlah current, jadi itu pertambahan jumlah inkubator. Inkubatis yang sudah jadi ininya adalah 70.000, 77.000 dan sampai menjadi 80.000. Sangat besar, ya. Jumlah of graduate inkubatis setelah diinkubasi tadi, ya, ada sebanyak ini. Ini belum ada datanya. 45.000, 52.000. Research and development made by current incubated menghasilkan RMB ini ya, yuannya 37 billion RMB, 37 RMB. Jadi RMB made by current incubatis ada segini. Lalu capital yang dapat by current incubatis sama nilainya cukup besar. Lalu berapa government subsidies obtained by current incubator besar. Jadi sisanya udah masyarakat. Jadi betul-betul bahwa ini shortnya jadi Center Ministry of Science and Technology, jadi Tor High Technology Industry Development Center-nya, BPPT-nya melakukan langkah-langkah yang melakukan ini tadi yang saya sampaikan. Nah, jadi kira-kira itu yang saya coba awali dulu ya, introduce tentang mengapa kita perlu. Saya kira semua orang ya, walaupun kita bekerja di satu tempat, perlu dimunculkan jiwa technopreneurship-nya, atau paling tidak kita bicara tekno adalah entrepreneurship-nya.
kalau teman-teman PLN ditambah technopreneurship, karena yang sebagai produknya adalah yang bersifat teknologi. Nah, sebelum masuk ke berikutnya tentang pengertian technopreneurship, mungkin ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan atau pendapat. Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan. Kita kalau secara, mohon maaf saya agak lupa nih berapa SKS ya ininya, mata kuliah ini. 2 SKS, Pak. 2 SKS. Kalau 2 SKS itu berarti 150 menit ya. Nah, sambil mikir, sambil mungkin mau bertanya sebelum masuk, saya mau cerita sedikit. Ya. Cerita tentang SKS. Ya. Jadi, dari zaman saya kuliah masuk UI tahun 81. Ya. Tahun 81. Itu sudah mengenal namanya SKS. Saya masih ingat, saya masuk tahun 81 untuk menjadi insinyur, untuk lulus itu harus menempuh 180 SKS. Bukan 180, pertama 200, tapi di dalam nggak sampai setahun turun 180, kemudian tahun berikutnya turun menjadi 160. Jadi saya termasuk yang banyak kreditnya. Nah, itu kita mengandung SKS. Artinya dari zaman dulu, sebelum saya pun menggunakan sistem SKS. Nah, kan pertanyaannya sebetulnya SKS itu apa sih? Gitu ya. Satuan kredit semester. Ya. Jadi kalau kita atau lebih tepat ya, satu SKS itu adalah terdiri ya, 1 jam tatap muka. Ya. Sebetulnya tidak bulat 1 jam, biasanya 50 menit. Jadi dibuatnya 1 jam itu dianggap 50 menit itu 1 jam. Jadi saya katakan 1 jam tatap muka, 1 jam tugas, dan 1 jam lagi belajar sendiri. Jadi saudara-saudara itu sekarang tatap muka sama saya selama 1 jam atau 50 menit tadi saya bilang. Tapi saya ngomong 1 jam, 50 menit kepanjangan ngomongnya. Nah, lalu tugas-tugas yang saya berikan itu adalah bagian daripada SKS. Nah, di balik itu, saudara-saudara harus belajar sendiri, harus menyiapkan waktu minimal 1 jam ya, dalam waktu seminggu untuk mempelajari ini, minimal seperti itu. Itu pengertian SKS. Nah, saya mau ambil ke tatap muka. Tatap muka 1 jam. Itu ya, 1 jam. Sekarang 2 SKS berarti 2 jam atau lebih tepat 100 menit. 100 menit itu 1 jam 40 menit. Ya, jadi kalau saya konsisten gitu ya, kuliah saya jam 7 sampai jam 8.40 menit. Nah, itu kalau kita mendefinisikan secara jam-jaman. Tapi mari kita, aneh nggak? Sudah mikirkan, saya coba sudah berpikir. Zaman dulu, ya, di mana proses transfer knowledge ini, pembelajaran ini, belum ada teknologi yang secanggih ini. Kebayang nggak kalau pada zaman saya ini, dulu saya kuliah pertama kali itu, tiba-tiba ada pandemi COVID-81 karena tahun 81 ya, 81 gitu ya, COVID-81. Mungkin nggak terjadi seperti ini, kuliah seperti ini. Pasti tidak ada kuliah tuh. Kenapa? Teknologi komunikasi nggak ada. Ya. Kemudian yang namanya teknologi PPT, PowerPoint itu belum ada. Ya. Semuanya masih secara lebih ke knowledge itu betul-betul hanya dimiliki oleh dosen. Dosen itu selain punya knowledge-nya karena dia belajar dari hasil selama dia menempuh menjadi baik jadi dosen atau dia menempuh pendidikannya, dia juga punya buku dalam bentuk hard copy. Ya.
Soft copy ada nggak? Belum ada tahun 81, saya nggak bisa mengcopy. Tahun 81 nggak ada. Ada fotokopi, bukan copy di soft copy. Nah, saudara-saudari bayangkan, ya, bayangkan bahwa satu SKS saat itu sama dengan sekarang. Jadi waktu saya kuliah itu dosen itu ya masih pakai kapur, ada juga sudah pakai whiteboard gitu ya, itu termasuk masih barang langka. Dia mengajarnya, dia tulis dulu apa yang mau dia berikan. Tulis dulu, sesudah ditulis ya, setelah dia tulis baru terangkan. Baik. Coba bayangkan, berarti waktu kuliah itu adalah pertama nulis. Ketika dia menerangkan, kita sibuk untuk menuliskan. Kita sebagai mahasiswa menulis apa yang ada di papan tulis. Kemudian menerangkan, ya, satu materi. Ketika dia selesai menerangkan, dia hapus lagi kan, dia tulis lagi, dia terangkan lagi. Butuh waktu lama kan? Nah, butuh waktu. Nah, tetapi definisi tadi 1 jam tatap muka sama. Zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau kita mematok ke zaman sekarang, itu ya, atau lebih tepat kita bandingkan tadi proses pembelajaran tadi, zaman dulu sama zaman sekarang, berarti zaman dulu membutuhkan waktu 3 kali lebih banyak dibandingkan zaman sekarang. Betul nggak menurut saudara-saudara apa yang saya sampaikan? Ya. Jadi bisa jadi butuh paling tidak 2 kali, ya, 2 kali. Jadi artinya ketika saya tatap muka 1 jam atau tepatnya sekarang 100 menit, harusnya kalau 100 menit zaman dulu, harusnya sekarang 50 menit cukup, bahkan kurang pun cukup. Kenapa demikian? Karena saya nggak usah menuliskan, saya langsung aja munculin ininya, PowerPoint-nya. Saudara perlu nulis nggak? Nggak perlu. Saudara tinggal catatan-catatan penting aja, apa yang saya sampaikan, poin-poin penting. Materinya bisa saya tinggal minta, tinggal copy, saya kirim materi lengkap. Jadi cepat proses itu. Nah, saya menceritakan ini dalam rangka apa? Dalam rangka menjustifikasi bahwa kuliah kita ini tidak harus 1 jam, berapa tadi? 1 jam 40 menit 2 SKS itu. Tidak harus demikian. Selama materi itu bisa ditangkap oleh saudara-saudara, bisa 1 jam, ya sudah. Kira gitu. Ya, bisa mengerti apa yang saya sampaikan, saudara-saudara? Siapa? Ya, oke. Harus ini responsif dong, jangan kayak mahasiswa S1. Saya ngajar mahasiswa S1 kadang-kadang capek. Capeknya apa? Didengerin nggak sih gitu ya? Jadi nggak ada respon apa-apa. Jadi ingin lah. Kalau S2 udah beda lah. Jadi responnya harus ini. Oke, kita kalau nggak ada pertanyaan kita bicara yang lalu tentang background. Saya bilang ya background mengapa kita memerlukan bahwa technopreneurship itu sangat penting karena dengan seiringnya perjalanan waktu itu ya bahwa peluang bekerja itu akan semakin rendah tetapi peluang membangun usaha itu akan semakin tinggi ya cuma tinggal nanti kita mau kemana. Nah ada entrepreneurial process ya technopreneur proses. Jadi ada entrepreneur proses dan technopreneur. Kalau entrepreneur proses itu lihat di sini ada opportunity analysis. Ya, ada opportunity menganalisis opportunity peluang. Biasanya kalau kelihatan opportunity analysis itu biasanya adalah misalkan itu ya, nih misalkan nih bahwa saya kenal dengan GM-nya Bangka Belitung, gitu ya. Lalu ngobrol-ngobrol terus Bangka Belitung bilang, wah saya membutuhkan PLTS karena saya harus membangun dari 1000 megawatt misalkan ya, bahwa kita
diminta harus 20% misalkan dari renewable energy gitu ya. Maka saya membutuhkan 20% renewable energy diantaranya PLTS. Ya. Pertama kita udah berpikir, oh itu opportunity buat saya. Opportunity. Wah ini saya bisa jualan PLTS nih ke Bangka Belitung gitu. Ya. Lalu saya mempunyai hubungan dengan katakanlah, nah sekarang bolak-balik saya Cina lagi ya, Tiongkok lagi, bahwa saya punya hubungan dengan eksportir PLTS di China katakanlah gitu. Itu ada dua kondisi gitu, satu demand, yang satu supply gitu ya. Ada demand, ada supply ya. Saya tinggal bicara gampangnya adalah bahwa demandnya 200 kalau kita bicara tadi 1000 mega, kebanyakan 1000 mega, 100 mega ya, demandnya 100 mohon maaf bahwa demandnya katakan dari 100 mega itu renewable energy katakan 20%, bisa jadi 20 mega. Lalu saya mempunyai resources ya, ada supply-nya adalah dari katakan dari China. Itu ketika kita membuat analisis gitu ya, sederhananya itu adalah opportunity, peluang gitu. Ada demand mulai dari need menjadi demand gitu ya. Jadi menjadi demand, kemudian demand itu harus ada supply. Supply itu ada source-nya, berarti adalah itu kita analisis itu opportunity. Nah, dari opportunity itu pasti kita mempunyai hitungan awalnya, gitu ya, hitungan awal ini menguntungkan, kira-kira begitu. Maka muncullah namanya business planning, ya, muncul business planning, ya. Kemudian tentu setelah business planning kita gathering resources, jadi kita dalami resources tadi. Saya baru melihat di Cina itu ada eksportir solar cell misalkan gitu ya, tentu kita harus gathering resources ini, benar nggak sih gitu ya, dia di China tadi supply-nya adalah ada solar cell tadi, demand-nya 20 ya, resources ini berapa ya atau China tadi berapa yang bisa kita masuk, jadi kita dalami gathering resources, lalu selanjutnya implementasi, lalu bicara scaling dan harvesting. Ini disebut entrepreneurial proses. Lalu berikutnya ada namanya technopreneurial proses. Lihat gitu ya. Lihat dari poinnya ini adalah betul-betul sangat berbeda. Technopreneurial proses. Mulai dari opportunity-nya sepertinya tidak ada. Kita tidak melihat peluang tadi, gitu. Ya, tidak mulai. Tapi sebetulnya walaupun secara ini tetap adalah, tapi porsinya tidak langsung seperti tadi. Saya mendengar, di sini kebutuhan Bangka Belitung 20 mega renewable energy gitu. Ya. Tapi ada suatu data awal untuk kita melakukan opportunity analysis itu di entrepreneur, jadi supply dan demand. Nah, entrepreneurship mulai munculnya adalah ide generation, gitu ya. Saya melihat, saya nggak tahu bahwa Bangka Belitung ini butuh apa sih, kira-kira gitu. Tapi saya melihat dari sisi saya, ya, bukan melihat dari sisi si Bangka Belitung. Tadi saya mengatakan opportunity tadi. Saya melihat bahwa Bangka Belitung ini seharusnya dia dalam pengembangan energinya, gitu ya, pengembangan energi seharusnya dia menggunakan, gitu ya, salah satu energinya menggunakan misalkan waste to energy, misalkan adalah sampah menjadi energi. Itu ide generationnya. Kemudian saya ide generation selain sampah bisa juga, menurut data yang saya dapat itu bahwa di wilayah Bangka Belitung ada sungai loh yang bisa kita kembangkan pembangkit listrik tenaga air.
Kemudian ada data menyatakan juga bahwa ada angin lah kira-kira gitu. Ada angin yang cukup untuk mengenerate pembangkit. Jadi ide generationnya, jadi membangun idenya itu, membangkitkan ide itu adalah muncul dari diri sendiri melihat kondisi orang. Gitu. Jadi sebetulnya itu menjadi opportunity, kita membangun opportunity sebetulnya. Ya, sebetulnya sebelum membangun. Lalu ide-ide itu di screening, wah nggak mungkin, misalkan ya, ketika tadi 3 ide tadi, misalkan ke Bangka Belitung ini, wah nggak mungkin, ya kalau kita misalkan angin, ya, PLTB itu, karena ternyata anginnya tidak konsisten, gitu, gugurlah jadi screening itu. Kemudian secara teknologi gitu kita lihat, apa mudah solar cell, apa mudah waste to energy tadi gitu. Akhirnya mungkin mudah solar cell tinggal beli, tetapi secara kemampuan saya sebagai technopreneurship, wah kayaknya bagusnya menurut saya bisa mendeploy waste to energy karena mempunyai keuntungan ganda menurut hemat saya. Pertama, menyelesaikan masalah sampah, sisi lain adalah bisa menyumbangkan listriknya. Contoh ide screening. Jadi mulai pemilihan. Lalu muncul dites, konsep testingnya muncul, dites benar nggak ketiga itu, ya setelah di screening ketiga itu makin diyakini konsep testingnya, misalkan testing itu biasa sudah muncul, kita hitung bahwa berapa potensinya, kemudian kita convert menjadi energi, mulai di berapa kapasitas waste sampahnya, kemudian berapa kebutuhannya, berapa konversinya, dan lain sebagainya. Jadi konsep testing muncul. Baru setelah kita konsep masuk, muncul adalah bisnis analisis. Nah, bisnis analisis ya, kemudian berdasarkan bisnis analisis sendiri, wah ini punya potensi, maka tentu kita harus bikin prototyping. Di sini kita baru ide screening, konsep testing, sampai bisnis analisis. Barangnya udah ada nggak? Belum ada. Ini baru serpihan atau komponen-komponen saja informasi yang kita dapat untuk di-develop menjadi prototyping. Tentu berikutnya setelah prototype, kita tes marketnya, benar nggak sih? Gitu ya. Lalu, kalau tes marketnya, oh ada responnya dari Bangka Belitung menyatakan GM nyatakan, wah itu tepat nih buat tempat kita, di tempat kita. Saya kebetulan juga lagi ingin mengembangkan itu. Nah, pas tes marketing dapat, maka tentu muncul komersialisasinya dan kemudian monitoring dan evaluasi. Nah, sudah bisa membandingkan kan, jadi perbedaan antara entrepreneurial proses dan sama technopreneurial proses gitu. Dua-duanya adalah membutuhkan jiwa wira swasta. Ya. Ada sekali lagi di atas opportunity analysis proses, business planning, gathering resources, implementation, scaling and harvesting. Semoga contoh dua hal tadi saudara-saudara bisa membedakan apa sebut entrepreneurial proses dan beda dengan technopreneurial proses. Jadi kalau kita lihat, ditekankan adalah kepada munculnya suatu produk itu melalui cenderung adalah generate sendirilah, seperti generate idenya generate sendiri. Oke, silakan ya kalau ada pertanyaan sambil ini. Saya minum dulu. Maaf Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Teguh Pak. Jadi coba balik slide yang sebelumnya Pak. Mas, saya cuma ingin meyakinkan apa yang di pikiran saya aja Pak. Saya nggak kelihatan namanya. Siapa? Teguh Pak. Teguh, ya Mas Teguh, ya. Silakan. Ya. Sebenarnya saya cuma meyakinkan apa yang saya dapat aja dari keterangan Bapak. Jadi
yang saya menarik sebenarnya antara entrepreneurial process sama technopreneurial process itu opportunity analisisnya itu cuma di technopreneur itu lebih bertahap saja ya. Maksudnya sebenarnya kalau saya lihat dari idea generation sampai business analysis itu opportunity analysis gitu. Cuma di technopreneurial process setiap tahapnya itu sebenarnya jika kita kaji, kita sudah bisa memulai dari idea generation itu sudah memulai. Berbeda dengan entrepreneurial proses yang biasa, kita benar-benar menyusun opportunity analisisnya terlebih dulu, baru kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Kalau di technopreneurship, dari idea generation, kita screening, sebenarnya itu udah opportunity itu. Ide ini cocok nggak sih dengan tempat yang kita dapat, kita ingin implementasikan, cocok nggak sih dengan keadaan yang di sana, seperti contoh Bapak tadi, dari 3 hal waste, jadi pemakai sampah, pemakai angin dan apa satu lagi saya lupa. Nah di antara 3 itu tetap ujung-ujungnya dicocokkan dengan kondisi di bubble kan gitu. Tetap ujung-ujungnya itu hal yang ada di opportunity analysis. Hanya saja di entrepreneurial process itu kita bisa mendapatkan sesuatu dari tahapan-tahapan tersebut gitu. Jadi kita sudah bisa memulai dari hal-hal yang sudah kita mulai dari ide saja sudah kita bisa mulai. Beda dengan entrepreneurial process. Gitu Pak. Ya. Bisa gampang mudahnya adalah membandingkannya adalah bahwa gampangnya adalah entrepreneurial itu adalah dia melihat peluang itu, peluangnya sudah ada gitu. Jadi peluang itu misalkan tadi bahwa Bangka Belitung membutuhkan renewable energy gitu. Sudah ada kebutuhan itu. Itu adalah salah satu dianggap itu opportunity, peluang gitu ya. Peluangnya belum diambil, belum dapat, tapi itu dianggap peluang. Kan gitu. Nah, bedanya dari entrepreneurial proses itu, peluang itu belum kelihatan. Justru kita meng-create peluang itu. Meng-create peluang ide generation ini sampai ke konsep tesnya itu, sehingga ide ini dibawa ke Bangka Belitung misalkan itu untuk menjadi peluang. Itu bedanya yang paling ini ya, bahwa peluang, kalau sekali lagi kalau yang entrepreneurial proses itu adalah peluangnya sudah ada, cuma bagaimana menggaetnya gitu. Nggak mudah juga, peluang ada, kita lihat kan contohnya, wah ada tender tuh, tender ABCD gitu ya, tender ABCD pengadaan ini, pengadaan itu kan peluang, opportunity, ya. Tinggal bagaimana kita get opportunity itu. Maka opportunity analysis kita melihat sejauh mana kita mungkin mengambil peluang tersebut. Itu seorang wira swastawan tuh kurang lebih seperti itu. Ada peluangnya, lalu dia lihat ada demand-nya, dia lakukan. Peluangnya sudah ada. Wira swasta, entrepreneurial. Technopreneur ya adalah membuat peluang, membangun peluang. Gitu. Jadi seolah memberikan solusi. Saya datang ke GM-nya Bangka Belitung sebagai contoh, Pak GM, saya punya ide seperti ini loh, gitu. Ya, seperti ini tuh bukan sekedar di ide generation-nya, tetapi sudah sampai di sini. Saya sudah melihat secara bisnis analisisnya. Saya datang, saya punya ide seperti ini, gitu. Lalu dia bilang, katakanlah, ya saya setuju bahwa itu bagus untuk menyelesaikan salah satu penyelesaian masalah di tempat saya, gitu. Lalu berikutnya, ya selanjutnya anggap aja itu proses bisnisnya. Sementara entrepreneurship meneruskan ketika peluang itu muncul, setelah diberi peluang itu ada, maka prototyping dan sebagainya. Kira-kira begitu Mas Teguh, bisa membandingkan tuh bedanya? Oke Pak, Ya? paham. Bisa ya, nangkep ya, kan beda sekali gitu ya. Oke. Mungkin salah satu contoh lagi misal ya, misal nih apa namanya, gini,
saya pernah membaca suatu laporan kegagalan listrik gitu ya, pemadam listrik di DKI Jakarta, padam listrik ya sejumlah, hampir tiap hari selama setahun, hampir tiap hari ada kubikel yang meledak. Gitu. Ya, saya pernah membaca beberapa tahun yang lalu, lebih dari 5 tahun yang lalu, hampir meledak, gitu kan? Kemudian 200 dari 300 berapa ya? 300 berarti sekitar 340-an kubikel per tahun meledak. Lalu saya membaca dari 340 tahun itu indikasinya ya 280-an adalah karena adanya gejala corona. Itu di kubikel 20 cafe. Ya. Nah, saya sebagai technopreneurship sebetulnya bisa dua ya. Sebagai opportunity, sebagai entrepreneur gitu. Bisa juga sebagai technopreneur. Kalau entrepreneur melihat ini peluang saya untuk menyelesaikan masalah itu, di mana peluangnya adalah ya peluangnya itu bukan ya sebagai entrepreneur biasanya sudah selesai ini sebagai peluang yang belum matang gitu ya, artinya belum bahwa saya bisa mengatakan ini menjadi entrepreneur, bisa masuk ke entrepreneur ya. Tapi sebetulnya cenderung ini menjadi bukan entrepreneur, menjadi ke arah technopreneur. Saya melihat itu ada, saya sebagai technopreneur itu adalah berpikirnya bukan, wah ini saya bisa pulang untuk jualan gitu ya. Teknologinya apa? Belum tahu. Gitu. Kalau itu mungkin entrepreneur melihatnya seperti itu. Technopreneurship itu ini adalah masih bolehlah katakanlah peluang, walaupun di dalam tulisan, di dalam proses ini tidak ada tulisan opportunity, tetapi saya langsung membangun yang pikiran saya bagaimana ya tadi 280 kubikel ya, kubikel yang ada di PLN itu meledak, akibatnya banyak terjadi pemadaman ya, pemadaman karena kubikel diperbaikinya lama dan lain sebagainya. Saya langsung sebagai seorang technopreneur, teknolog gitu ya. Saya berpikir bagaimana ya agar tidak terjadi ledakan tersebut. Sebelum meledak harusnya bisa dimonitoring. Gitu. Gejala corona itu adalah ya dari saya sebagai seorang teknolog itu menyatakan kan gejala corona tuh hanya karena ada medan listrik tinggi ya, karena berbagai macam kondisi, harusnya kan bisa di early warning, dimonitoring sebelumnya, sebelum terjadi ledakan dilakukan pemeliharaan dulu, dilakukan pembersihan gitu. Saya berpikir begitu. Jadi sebagai technopreneurship, kalau gitu, bagaimana kalau saya membuat early warningnya, sistem monitoringnya. Lalu bagaimana sistem monitoringnya itu? Ya, saya pelajari tentang gejala corona. Oh, gejala corona itu ada 3 gejala ya, ada 3 indikasi ya. Pertama ada bau, ada cahaya, ada suara, kan gitu. Dari 3 itu saya berpikir bahwa wah kalau memonitoring bau berarti saya harus datang ke tempatnya. Cahaya harus datang ke tempatnya juga. Gitu. Sementara bayangkan bahwa ada belasan ribu kubikel yang ada di DKI Jakarta, PLN DKI Jakarta. Jadi saya pikir harus membangun sistem early warning yang artinya termonitor dari pusatnya. Gitu. Tapi saya harus memahami dulu gejala tadi. Jadi pilihan saya adalah saya memilih suara. Nah, muncullah tuh teknologi. Jadi ide generasinya muncul. Dilangsungkan ide screeningnya. Hasil konsep training, lalu kemudian saya membuat bisnis analisisnya. Nah, saya bercerita gini karena saya sudah membuat atau melakukan penelitian
kajian tentang bagaimana membangun monitoring gitu kubikel ya karena gejala corona tadi gitu. Sampainya sudah sampai ke konsep testing. Sebetulnya sudah sampai ke prototyping, tapi saya belum masuk ke bisnis analisis. Kenapa? Saya tidak teruskan karena bisnis analisisnya atau sebenarnya ada sih bisnis analisisnya sebetulnya ke arah sini, tes marketingnya PLN-nya nggak mau, belum mau waktu itu. Kenapa? Karena teknik komunikasinya masih mengandalkan GSM sehingga mahal komunikasinya. Jadi saya memonitor itu adalah dengan menggunakan saya rekam suaranya, lalu suaranya dikirim dengan GSM ke pusat, lalu di pusat dianalisis bagaimana kondisi kubikel tersebut. Gitu. Sederhananya begitu, walaupun cukup kompleks yang saya hadapi. Lalu setelah saya dapat bikin prototyping, gitu kan, saya dapat dananya, gitu. Lalu saya tes marketing, PLN-nya nggak nerima karena ada hal itu. Ini contoh, tidak selalu bahwa ini muncul, saya sudah ada gaya teknopreneurial, tapi tidak selalu akhirnya mendapatkan komersialisasinya. Ya, bentar, minum dulu. Oke, jadi itu sebagai gambaran-gambaran, saya yakin problem-problem lapangan yang dihadapi oleh saudara-saudara ini, kalau yang khususnya udah kerja, akan membangun jiwa runtunan technopreneurship ini. Mulai ide generation, ide screening, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan lagi? Kalau ada, boleh, Mbak. Ini, nanti bolehlah, ya silakan untuk bertanya. Kalau untuk balik juga nggak apa-apa. Jadi, kalau dari gambar ini kan menarik ya, gitu ya. Ada kita bicara ide, ada bicara keinginan penjualan, di sini ada marketing, di sini ada sukses, ya. Kemudian ada SIM cloud komputer lah, kira-kira begitu. Kemudian ada internet, kemudian ada tim, ya semuanya. Kemudian ini jaringan sama juga ini jaringan LAN, ya, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kalau lihat begini, kita melihat ini adalah menggambarkan bahwa si orang ini mencoba menerjemahkan idenya, ya, itu dia dalam berbagai, dia tuliskan apapun juga di dalam katakanlah di dalam tulisan bukunya dia kalau saya tulis. Apa artinya? Mengapa gambar ini menjadi penting buat kita? Karena jiwa techpreneurship ini dibangun itu tidak bisa semata-mata datang begitu saja. Kita harus selalu ketika kita muncul ide itu kita catat semuanya. Bahasa saya bukan datang tiba, idenya boleh datang, tetapi ide itu tidak selalu bisa diterjemahkan. Tadi saya cerita, tidak bisa dihilirisasi. Tes marketingnya saya tidak berhasil karena belum siap. Tetapi kita punya catatan-catatan di dalam ide itu, di mana suatu saat ada masalah, ya, atau kita tarik ke peluang. Karena kalau kita ngomong technopreneurship, entrepreneurship itu kita juga jiwa wira swastanya harus muncul di technopreneurship juga, adalah kita mempunyai istilahnya tuh bank ide, ya, bank ide di dalam catatan kita. Bank ide itu datang, saya bilang bisa datangnya tiba-tiba, kita punya pikiran lagi jalan berpikir kita catat, atau kita diskusi dengan teman kita mempunyai knowledge dengan teman kita catat. Ketika saudara juga mendengar saya begini dicatat, itu dan sebagainya. Jadi sangat penting sekali bahwa kita membangun ide generation ini walaupun belum ada masalah apapun juga, kira-kira. Artinya knowledge-nya kita terus kita bangun. Nah, jadi ya sayangnya gitu ya, ketika sudah lulus S1 itu kebanyakan begini gitu. Kenapa begini? Karena sudah banyak ngeluarin uang gitu ya, ngeluarin uang gitu ya, kan harus terbalas.
ini belum tentu berhasil gitu. Jadi banyak yang akhirnya mengambilkan jadi employees, ya, daripada atau belok ke sini menjadi entrepreneur atau mengarah ke technopreneur, ya. Nah, inilah yang harus kita bangun. Nah, tadi pertanyaan Pak, kalau saya udah bekerja di tempat orang gitu, ya, misalkan ada temannya di PLN, apakah berarti saya tidak menjadi entrepreneur atau technopreneur? Tidak, karena ternyata gitu ya, bahwa saya coba ke sini dulu nih, mana ya? Nah, ini ya, sebelum itu ternyata technopreneur itu adalah suatu sistem pendidikan yang secara konsisten dan kontinu, ya. Jadi technopreneur itu bisa menjadi suatu sistem pendidikan menghasilkan sarjana technopreneur. Apa technopreneur? Yaitu sarjana yang memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan teknologi, manajerial dan entrepreneurial dalam industri atau bisnis, baik sebagai owner maupun sebagai worker, untuk mencapai kesejahteraan bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Technopreneur itu jadi didefinisikan seperti itu. Jadi kalau sudah bekerja di satu tempat, dia bisa dianggap tetap technopreneur ketika dia gitu mengaplikasikan pengetahuan yang 3, teknologi, manajerial, dan jiwa entrepreneurialnya atau kewirausahaan. Seolah kewirausahaan itu entrepreneur itu seolah hanya seperti usaha sendiri, ternyata di dalam definisinya tidak selalu begitu. Oke, sebentar, sekarang jam berapa ya? Udah 8:30. Ya, harusnya kita akhiri 10 menit lagi ya, walaupun enggak ini. Kemudian, jadi saya balik lagi. Nah, technopreneurship, rekayasa dan kewirausahaan. Tadi kita lihat prosesnya, kemudian kita definisinya. Tadi saya di awal tadi saya sampaikan definisinya. Kemudian ternyata teknik sekarang disebut rekayasa atau engineering. Jadi rekayasa atau engineering adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Hal ini diselesaikan lewat pengetahuan, matematik, dan pengalaman praktis yang diterapkan untuk mendesain objek atau proses yang berguna. Jadi ini rekayasa. Ya. Kemudian ada juga misalkan rekayasa penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam pelaksanaan. Contoh merancang, pembuatan konstruksi, pengoperasian kerang pengoperasian industri lah ya, bukan kerangka, pengoperasian peralatan ya. Kemudian ada prakasa, upaya atau tindakan yang dimunculkan oleh seorang yang bersifat inisiatif. Beda ya, rekayasa prakasa. Pembuatan alat pertanian modern, pengembangan sistem pertanian terintegrasi, penyuluhan seminar, ini disebut prakasa atau upaya atau tindakan mula yang dimunculkan oleh seorang yang bersifat inisiatif. Ide generation masuk ke prakasa. Ide generation, screening sampai muncul ini kita belum menjadi technopreneurship. Masih di dalam prakasa. Kemudian tadi ini harusnya ini kebalik nih, harusnya kewirausahaan, bahasa Inggrisnya entrepreneurship atau wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dan menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses itu adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk. Kira gitu. Ya, itu kewirausahaan. Nah, saya coba balik ke ini. Mari kita lihat apa yang terjadi. Ya, artinya bekal kita apa sih membangun technopreneurship ini? Kita lihat mulai 1700 sampai 1900 manusia itu masih berpikir atau ekonominya itu agriculture ya. 1900 2000 berpindah mengarah ke manufacturing. 2000 sampai sekarang ini masuknya adalah ekonomi ternyata information. Dan sekarang lah gitu ya, luar biasa perubahannya ketika pandemi terjadi masalah information ini.
Jadi information engineering itu menjadi kekuatan di dalam kita menghadapi tantangan ini. Teknologinya flow, mesin ya ini ya gitu masih pakai manual lah ya, flow, kemudian mesin, dan kemudian ini komputer. Outputnya food, goods, barang-barang ya, kemudian ini informasi ya. Yang menguasai ini sekarang yang kaya-kaya ini menguasai ini ya. Ya sekarang menteri kita nih, menteri pendidikan itu kaya karena dia kuasai ini gitu ya. Gojek itu tidak perlu punya motor ya. Gokar itu tidak perlu dia harus punya mobil ya. Mengapa Bluebird itu goyah? Karena dia harus berinvestasi kendaraan ya, supirnya semuanya. Sementara yang mempunyai penguasaan informasi, Gojek itu tidak perlu punya mobil, tidak perlu punya supir, yang pegang dia information gitu ya. Bayang ini output sekarang ini. Resourcesnya land, capital, knowledge, change on teknologi ini. Kemudian unitnya ini family, corporation, ini jaringan ya. Jadi tidak harus lagi kita mempunyai seolah perusahaan yang besar yang mempunyai pegawainya sedemikian banyak, nggak perlu ya. Network yang paling penting ada networknya. Kemudian energi muscle ya, pakai otot lah. Ini pakai fossil fuel. Ini apa energinya? Minds ya, pikiran ya, minds, otak kita yang sangat bekerja nih ke depan ini. Kompetisinya lokal, nasional, dan global. Educationnya hands on ya, jadi belajar turun temurun lah biasanya begini. Lalu ada manufacturing, prosedur, SOP, kemudian thinking, berpikir ya. Jadi kalau ini energi ini thinking, demandsnya minimal atau sangat terbatas, appreciable ini ada terbatas, ini terus continuous. Lalu fokus yang harus kita tanyakan di dalam bisnis atau teknologi, nah what, dulu masih what, apa sih gitu ya. Sekarang manufacturing kita bicara bagaimana, sekarang sudah berpikir mengapa, why, mengapa kendaraan listrik ini dibutuhkan. Kalau kemarin bagaimana kendaraan listrik itu dibuat salah gitu. Kalau sekarang sudah mengapanya, why, oke. Nah, jadi sampai ke technopreneurs. Jadi untuk kuliah ini saya memberi pengumuman, dicari teknopreneur Indonesia masa depan. Jadi pertanyaannya, apakah yang ngambil mata kuliah saya ini siap menjadi teknopreneur Indonesia masa depan? Dijawab, siap nggak menjadi teknopreneur? Siap, Pak. Siap, Pak. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi mungkin knowledge yang saya terbatas ini semoga menginspirasi dan kemudian juga mendorong sudah menjadi teknopreneur. Ingat, teknopreneur itu bukan selalu harus jadi owner, tidak selalu menjadi itu, tapi workerku juga bisa cari teknopreneur. Oke, sebelum kita akhiri, ada pertanyaan atau usulan? Pak, kalau gitu kuliahnya jam 8 aja lah Pak, kan cuma 1,5 jam paling lama gitu. Gimana, setuju nggak? Ntar saya ini dulu ya. Gimana sih ini tuh maksudnya? Ntar dulu. Ya, salah. Ya. Sebentar kok.
Show. Oke, ya. Jadi sebelum kita akhiri, gimana agar kita bisa foto bersama, ya? Show participant bukan gitu. Tapi saya ini dulu ya. Saya apa sih? Download dulu attendance listnya. Udah semua belum? Ada berapa sih? 1, 2, 3, 4. Ada 9 ya? 8 ya? Saya download ya. Oke, saya udah download nih. Kemudian saya ingin apa? Ingin kita coba videonya dibuka, lalu saya akan foto. Itu akan print screen kan sekali-kali ini bersama-sama saya. Ini Mas Muhyiddin belum keluar. Tadi yang Nona tadi kemana? Mbak siapa tadi? Hilang. Oh ada. Ada Pak. Ada ya, saya kira hilang. Oke, saya mau ini aja deh, apa di print screen aja. Taunya print screen, saya buka kacamata biar nggak kelihatan terlalu tua ya. Oke. Kalian juga boleh foto sendiri, ini buat koleksi saya aja. Siap, 1, 2, 3, kita senyum. Kayaknya salah nih, sebentar. Kok gimana print screen-nya? Coba sekali lagi, coba. Bukan, sebentar salah. Nggak mau print screen nih. Ntar dulu. Wah parah nih. Maaf ya, rada gaptek. Ada yang tahu nih? Kok biasanya kalau di Zoom bisa print screen, ini kok nggak bisa nih? Ada yang punya ide? Ntar dulu, mana nih? Apply to, nggak. Jadi laptop. Nggak bisa, udah pakai ini aja lah, terpaksa lah. Manual aja lah, namanya juga. Ini Mas Wahyu kemana nih Mas Wahyu? Ayo biar bisa ini sama-sama. Izin Mbak, Wahyu. Oke, siap. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Kacamata saya buka. 1, 2. Oke. Baik, kita akhiri kuliah kita. Kita ketemu. Gimana tadi usulan saya kalau jam 7.45 biar habis Isya, ya, yang sholat langsung kuliah, jangan jam 7. Jam 7 itu tanggung, makannya belum selesai gitu ya, sudah kuliah gitu. Ada yang jauh nggak? Ada yang beda jam nggak? Ini. Ada Pak di Jakarta kan? Jadi 7.45 setuju ya? 7.45 berarti selesainya jam 9:15. Ya 9:15. 1,5 jam aja kita kira cukup. Iya Pak. Ya, potong sholat. Mending kita 7.45 habis Isya langsung masuk 7.45. Setuju ya semua? Setuju Pak. Baik, kalau gitu pamit untuk semuanya. Salam sehat. Yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.